Yah, keputus lagi? Halo semuanya, perkenalkan saya Steffi. Dan saya Yosi. Nah, selama pandemi, kita pasti sering kan pakai Bluetooth buat upload file, ngirim-ngirim ke sana kemari. Karena Bluetooth itu nggak akan ngurangin kualitas dari file yang akan kita kirim. Tapi kalau ukurannya besar, kadang jadi lama uploadnya. Terus pernah nggak sih kayak udah lama nunggu, koneksinya malah keputus? Pasti kesel kan kita? Nah, gimana? Kira-kira ada nggak ya alat buat nambahin kekuatan sinyal Bluetooth? Kita bisa membuat zone plate, yaitu plat pemfokus gelombang cahaya yang terdiri dari cincin-cincin konsentris di mana gelombang Bluetooth dari device pemancar yang diterima oleh zone plate akan terdiversi pada daerah gelap dan diteruskan melalui daerah terang yang menyebabkan interferensi konstruktif, sehingga gelombang akan saling menguatkan di titik fokus dan meningkatkan nilai intensitas gelombang yang diterima oleh receiver device. Loh, kenapa jadi nyambung ke gelombang cahaya? Soalnya sinyal Bluetooth ini mirip seperti gelombang cahaya teman-teman. Karena gelombang sendiri itu kan adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lain melalui sebuah media atau ruang hampa. Jadi sinyal gelombang ini kita bisa anggap sebagai gelombang. Nah, hal ini juga yang menyebabkan kenapa sih jarak transmisi Bluetooth itu biasanya hanya 10 meter. Karena pada rumus intensitas gelombang, R kuadrat berbanding terbalik dengan I. Sehingga semakin besar daerah sumber gelombangnya, maka intensitas gelombang atau kualitas sinyalnya juga semakin rendah. Lalu kita tahu bahwa frekuensi gelombang Bluetooth itu sama dengan Wi-Fi, dan sebelumnya zone plate terbukti dapat meningkatkan sinyal Wi-Fi, sehingga kali ini kita akan coba, plate ini bisa nggak ya memperkuat sinyal Bluetooth dan menambah jarak transmisinya? Lalu plate yang bagaimanakah yang paling optimal? Apakah dengan memperbesar fokusnya, menambah lapisannya, atau bagaimana ya? Langsung aja kita cari tahu. Menurut teori fisikawan Prancis, pola difraksi yang dihasilkan oleh daerah tak tembus cahaya identik dengan yang dihasilkan daerah tembus cahaya, sehingga pola penyusunan Fresnel zone plate dapat dimulai dari daerah terang atau gelap. Dalam percobaan ini, kami ingin mencoba sesuatu yang baru dengan membuat Fresnel zone plate pola gelap-terang-gelap yang berkebalikan dari rancangan percobaan-percobaan lain. Ini adalah sketsa rancangannya. Bahan dasarnya adalah karton duplex ukuran 79 x 109 cm untuk bagian terangnya, dan aluminium foil untuk daerah gelapnya. Variasi yang akan dicoba adalah fokus dan jumlah lapisan. Fokus yang akan dicoba adalah 25, 50, dan 75 cm dengan jumlah lapisan tetap yaitu 2. Sedangkan variasi jumlah lapisan 1, 2, atau 3 lapis akan menggunakan fokus 50 cm. Di sini terlihat ada R1 dan R2. Nah, nilai R ini akan menyesuaikan dengan variasi fokus dan jumlah lapisan daerah gelap yang akan dicoba. Dihitung menggunakan rumus ini. Panjang gelombang dirumuskan dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik Bluetooth yaitu 3 x 10⁸ meter per second dibagi frekuensi gelombangnya yaitu 2,4 x 10⁹ Hz, sehingga lambdanya adalah 0,125 meter untuk semua variasi. Untuk N-nya dimasukkan 1 untuk lingkaran kecil atau 2 untuk lingkaran besar, sehingga diperoleh radius untuk variasi fokus yaitu ini adalah plate yang sudah jadi. Kita akan mengamati pengaruh variasi tersebut terhadap jangkauan Bluetooth maksimal dan kuot sinyal yang akan dihasilkan pada jarak 10 meter serta jangkauan maksimal. Percobaan ini kita lakukan di hall tertutup. Kekuatan sinyal Bluetooth sebelum dan setelah menggunakan Fresnel zone plate akan diukur menggunakan aplikasi Bluetooth Signal Meter. Device pemancar yang digunakan adalah Samsung Galaxy Tab S6 Lite dan receivernya adalah Samsung Galaxy S20 FE. Device pemancar akan diletakkan pada acuan jarak 0 meter dan device receiver akan dibawa berjalan dengan zone plate di depannya sampai pada jarak 10 meter untuk diukur kekuatan sinyalnya. Untuk pengukuran jarak 0 meter, device receiver diletakkan tepat di atas pemancar dan di antara keduanya disisipkan plate untuk pengujian menggunakan plate. Setiap variasi percobaan dilakukan sebanyak 3 kali. Dalam percobaan, jarak maksimum sinyal Bluetooth setelah menggunakan plate tidak dapat kami peroleh. Sinyal langsung terputus setelah melewati jarak 10 meter, di mana aplikasi pengukur sinyal Bluetooth langsung menunjukkan tampilan no signal berulang kali, bahkan setelah beberapa kali di-scan ulang ketika melewati jarak 10 meter. Jadi, kami hanya berhasil mendapat data kuot sinyal pada jarak 0 dan 10 meter sebelum dan sesudah menggunakan plate. Ini hasilnya setelah dibuat grafik batang. Secara keseluruhan, plate yang paling menguatkan sinyal awal adalah fokus 75 cm 2 lapis yang memperkuat sebesar 27 dB mW
Dan yang paling lemah adalah plate 3 lapis fokus 50 cm yang hanya memperkuat sebesar 10 dBm. Plate yang menghasilkan sinyal AKI paling baik adalah fokus 50 cm dan penurunan terkecil adalah 3 lapis fokus 50 cm. Pada variasi fokus, terlihat bahwa semakin besar fokus plate, maka sinyal awal yang dihasilkan juga semakin kuat, tetapi sinyal AKI yang dihasilkan tidak beraturan. Plate dengan fokus paling kecil menghasilkan sinyal AKI paling lemah, sedangkan sinyal AKI paling kuat dihasilkan plate dengan fokus menengah. Dari segi penurunan sinyalnya, plate dengan fokus terbesar menyebabkan penurunan sinyal yang besar juga, dan plate dengan fokus terkecil menyebabkan penurunan sinyal yang sedikit lebih kecil dibandingkan fokus terbesar itu. Pengaruh dari penambahan lapisan tidak beraturan dan tidak terlalu signifikan. Ketika lapisan daerah gelap ditambah dari 1 ke 2 lapis, sinyal awalnya meningkat 1 dBm, tapi sinyal pada jarak 10 meternya tetap sama. Ketika lapisan diperbanyak lagi menjadi 3 lapis, penurunannya paling kecil, tapi sinyal awal dan akhirnya menjadi lebih lemah dibandingkan 1 dan 2 lapis. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan lapisan membuat sinyal semakin lemah. Hasil percobaan ini berbeda dengan percobaan terdahulu yang dilakukan oleh Karen and Mary terhadap sinyal Wi-Fi, di mana penambahan lapisan plate seharusnya membuat zone plate menjadi lebih ideal dan sinyal yang dihasilkan menjadi lebih baik. Frekuensi Bluetooth adalah 2,4 kali 10 pangkat 9 Hz. Permeabilitas konstannya 4pi kali 10 pangkat min 7 Henry per meter. Relatifnya 1,00002, resistivitasnya 2,6548 kali 10 pangkat 8 ohm meter, sehingga menggunakan rumus Kindred, diperoleh ketebalan mediumnya adalah 1,67 mikrometer. Tebal satu lapis aluminium foil adalah 0,016 mm, sehingga menggunakan rumus hukum J-Lambert, diperoleh satu lapis aluminium foil menghalangi 3,36 kali 10 pangkat min 7% intensitas gelombang. Tebal dua lapis sebesar 0,032 mm menghalangi 1,13 kali 10 pangkat min 13%, dan tebal tiga lapis sebesar 0,048 mm menghalangi 1,79 kali 10 pangkat min 20%. Baik pada percobaan 1, 2, atau 3 lapis, ketebalan aluminium lebih besar dibandingkan skin depth, sehingga hal ini menunjukkan bahwa intensitas gelombang sinyal yang melewati plate seharusnya akan menjadi lebih kecil dari semula. Tapi hasil percobaan yang diperoleh menunjukkan bahwa penambahan lapisan daerah gelap meningkatkan sinyal sampai pada batas tertentu sebelum akhirnya sinyal menjadi penurun. Perbedaan ini dapat disebabkan karena keempat sisi ujung karton duplex yang runcing sehingga menghambat proses interferensi dan diversi gelombang. Selain itu, hal ini mungkin dikarenakan keadaan pengambilan data yang berbeda, di mana pada percobaan ini sinyal terganggu karena cuaca atau terhalang tembok karena dilakukan di ruangan yang tertutup. Jadi, dari percobaan ini kita tahu bahwa Fresnel Zone Plate dapat memperkuat sinyal Bluetooth, dan sinyal awal dan akhir yang kuat, serta penurunan sinyal yang kecil diperoleh ketika menggunakan plate dengan variasi jumlah lapisan menengah. Semakin besar fokus plate, maka sinyal awal yang dihasilkan juga semakin kuat, tetapi sinyal akhir yang dihasilkan tidak teratur, dan penambahan lapisan membuat sinyal semakin lemah. Plate yang paling optimal dalam percobaan ini adalah plate dengan fokus 50 cm dan 2 lapisan daerah gelap. Jadi, kalau kalian mau sinyal Bluetooth kalian lebih kuat, bisa nih sambil pakai plate ini. Kalian juga bisa loh coba variasi atau pengambilan data yang berbeda supaya bisa memperoleh data jangkauan maksimal ketika menggunakan plate. Selamat mencoba!